Halo, kembali lagi dengan saya Joseph Tendean. Kali ini kita mempelajari mengenai salah satu metode dari active investing, yaitu fundamental analysis. Analisa kuantitatif fundamental analysis tujuannya untuk menentukan company valuation, meliputi domestic and global economy analysis, industry analysis, dan company analysis. Company valuation maksudnya adalah kita mencari intrinsic value atau nilai sebenarnya dari perusahaan dengan cara menghitung nilai sekarang dari cash flow atau discounted future cash flow. Caranya sebagai berikut. Analisa makroekonomi meliputi key economic variables seperti GDP, unemployment rate, inflation and interest rate, international measures, dan consumer sentiment. Kemudian government policy, yaitu fiskal, menyangkut government spending dan taxation. Kemudian ada monetary policy, yaitu mengenai open market operations, discount rate, dan reserve requirement. Kemudian dilihat juga demand dan supply. Kemudian dilihat adalah business cycles, apakah industri itu cyclical atau defensive. Kemudian yang terakhir adalah leading, coincident, dan lagging indicator. Setelah itu dilakukan industry analysis, yaitu melihat industry sensitivity to business cycle, melihat industry life cycle, naik atau turun. Kemudian dilakukan analisa terhadap perusahaan sebagaimana yang sudah kita pelajari sebelumnya. Setelah itu ditulis secara matematis, yaitu nilai intrinsik saham adalah fungsi dari company spesifik, fundamentalsnya, prospeknya, yang tergantung kepada industri sektor dan makroekonomi. Kemudian merupakan fungsi dari industri sektor itu sendiri yang tergantung kepada makroekonomi dan fungsi dari makroekonomi itu sendiri. Jika intrinsic value lebih besar dari market price, maka rekomendasinya adalah buy. Jika lebih kecil, sell atau short sell. Jika sama, rekomendasinya adalah hold. Tokoh yang terkenal dalam fundamental analysis adalah Warren Buffett. Dia terkenal dengan perkataannya, be fearful when others are greedy and be greedy when others are fearful. Ada 4 filosofi menurut Buffett agar kita berhasil dalam investasi saham. Pertama, business tenet. Kita perlu tahu perusahaan tersebut luar dalam, prospeknya seperti apa. Kemudian management tenet. Kita perlu tahu siapa pengelolanya. Kemudian financial tenet. Kita perlu lihat laporan keuangannya. Bagaimana owner earnings-nya, bagaimana prospek cash flow-nya. Kemudian market tenet, yaitu kita lihat harganya masih mahal atau wajar. Kita cari perusahaan yang fundamentalnya bagus dan harganya wajar. Demikian summary dari Corporate Finance Class minggu ini.